Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Reta Pramesti. Kali ini Reta mau ngejelasin tentang beberapa update UTBK yang bener-bener baru banget nih dan kalian harus tahu biar kalian lolos di SBMPTN 2020, oke? Pertama banget adalah mengenai perlengkapan yang di bawah 1 TBK. Nah, aku ingetin lagi bahwa ada 3 barang pokok yang harus kamu bawa, yaitu apa aja? Pertama adalah kartu peserta UTBK, ya. Jadi ini harus di-print ulang berdasarkan jadwal terbarunya, oke? Yang kedua adalah kartu identitas. Kartu identitas ini bisa berupa KTP, kartu pelajar, SIM, atau paspor. Salah satu aja. Yang penting sesuai gitu sama identitas kamu. Jadi nanti panitia bisa menyamakan. Dan yang ketiga adalah SKL atau ijazah. Untuk tahun ini disarankan yang SKL, untuk yang tahun lalu menggunakan ijazah. Gitu ya. Dan untuk pakaiannya itu yang penting sopan dan rapi. Atasannya bisa pakai kemeja, bawahannya bisa pakai celana atau rok. Oke. Nah, selain itu untuk protokol kesehatannya nanti akan aku jelaskan lebih lanjut sesuai dengan pusat UTBK-nya. Karena setiap pusat UTBK biasanya beda-beda juga karena bergantung dengan zonasi dan wilayahnya itu apakah zona hijau atau merah. SKL-nya berupa SKL asli yang dilegalisir ya. Kalau ijazahnya ijazah fotokopi yang dilegalisir. Yang kedua, kalau misalnya kamu tadi udah nyelesain ngelengkapin barang-barang apa yang harus dibawa, terus pakaiannya. Yang kedua adalah aku ingin jelasin tentang ngeprint atau cetak ulang kartu peserta yang baru. Nah, kartu peserta ini kan yang baru itu ada 2 lembar. Yang pertama adalah kartu peserta UTBK kamu, yang kedua itu jadwal pelaksanaannya. Nah, kamu print aja dua-duanya. Dua-duanya itu pakai kertas A4 atau F4 berwarna ya, full. Nah, jadi bisa kamu print dari webnya langsung di LTPT atau kamu download dulu baru print. Kalau dari webnya, kamu tinggal klik cetak aja, lalu nanti akan terbuka si keprintnya gitu. Terus kamu pilih A4, lalu pilih 2 lembar, dan kamu sesuaiin marginnya biar full. Tinggal di print deh. Nah, kalau misalnya di download dulu, kamu tinggal unduh aja si kartu pesertanya, lalu kamu potong menjadi 2 halaman. Nah, terus kamu print aja jadi 2 halaman. Udah deh. Nah, kamu harus pastikan bahwa nama, nomor peserta, dan kode QR di kartu peserta tersebut harus jelas. Nah, terus poin ketiga adalah tentang surat terbaru dari LTMPT, itu mengenai relokasi pusat UTBK. Nah, ini ada 4 poin. Oke, yang pertama adalah setiap peserta wajib mencetak kartu peserta tersebut yang baru gitu. Nah, ini tuh udah diupdate-nya tuh untuk sesi 1 dan 3. Oke, jadi untuk 2 dan 4 nanti tunggu aja, pasti akan diperbaharui juga. Nah, tadi ngeprintnya sesuai yang sudah Reta jelaskan, pakai kertas A4 atau F4. Oke, itu udah bisa dari kemarin jam 2. Kalau misalnya masih down servernya, usahakan malam hari atau subuh. Poin kedua, intinya adalah pusat UTBK UNESA itu tidak menyelenggarakan UTBK karena pertimbangan dari pihak UNESA-nya. Jadi, semua yang udah dapat pusat UTBK di UNESA akan direlokasi ke ITS atau ke UNAIR. Jadi, kamu kalau misalnya pilih UNESA sebelumnya, cek ya. Jangan sampai nih di hari H nanti kamu malah salah nanti perginya, malah ke UNESA. Harusnya ke pusat UTBK-nya yang di UNAIR atau di ITS. Yang ketiga ini intinya adalah untuk peserta UTBK di tahap 1, 5-14 Juli, kalau misalnya ada sesuatu yang belum terpenuhi berdasarkan Satgas COVID-19, misalnya kamu sakit atau suhu badan kamu di atas 38 derajat, atau emang zona merah yang emang nggak boleh keluar kemana-mana, itu kamu bisa mengajukan pengunduran untuk ujian. Jadi bisa nanti kalau misalnya memenuhi standar dan di ACC sama pihak panitia di pusat UTBK-nya, itu akan diundur. Oke. Kalau yang keempat, itu adalah untuk peserta yang tahap kedua, itu jikalau tidak bisa mengikuti karena faktor-faktor seperti force majeure atau bencana, sakit, dan lain sebagainya, itu juga akan
dilakukan kebijakan lebih lanjut. Apakah di jadwal cadangan, pokoknya nanti akan tercetak di 6-10 Juli. Nah, untuk poin kelima ini penting banget. Peserta itu juga wajib untuk menyampaikan dengan sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya. Kalau misalnya ada kebohongan, itu tidak diperbolehkan ikut UTBK. Jadi jangan main-main ya sama LTMPT. Kalau misalnya kamu punya pengecualian nih tadi gara-gara sakit atau gara-gara zona merah yang emang gak boleh keluar kemana-mana, nah itu coba aja gitu komunikasikan dengan pihak panitianya. Kalau misalnya nggak ada kepentingan kayak gitu, udah mendingan jalin aja dengan lancar. Nah, yang terakhir itu adalah informasi mengenai perlengkapan apa yang harus dibawa berdasarkan pusat UTBK-nya gitu. Jadi, kemarin aku sudah mengumpulkan dan merangkum berdasarkan info-info yang udah dikasih oleh teman-teman ke DM @mentorlos kampus. Jadi, ada 37 pusat UTBK yang udah dirangkum ya. Nah, yang pertama UB, Universitas Brawijaya itu menurut panitianya adalah mengikuti web resminya aja. Yang kedua, untuk Unpad itu wajib menggunakan masker, sarung tangan, dan face shield. Yang ketiga, untuk UNES itu wajib menggunakan masker aja. Untirta itu menggunakan masker dan di luar provinsi, mereka menerima di luar provinsi, tapi wajib menggunakan rapid test. Yang kelima itu ITS Surabaya itu wajib menggunakan masker saja. Yang keenam, UI juga wajib menggunakan masker saja. Yang ketujuh, USU juga wajib menggunakan masker saja. Yang kedelapan, UPN Veteran Jawa Timur itu wajib menggunakan masker, sarung tangan, dan face shield. Yang kesembilan, UNY itu wajib menggunakan masker, sarung tangan, face shield, dan wajib bawa surat kesehatan bagi dalam dan luar. Dan yang ke-10, UNM, Universitas Negeri Malang, itu wajib menggunakan masker dan sarung tangan. 11, Undip itu wajib menggunakan masker, sarung tangan, dan face shield. IPB wajib menggunakan masker, ISI Yogyakarta wajib menggunakan masker, lalu sarung tangan, Unsud wajib menggunakan masker, sarung tangan, face shield, dan juga surat keterangan bagi yang dalam provinsi. Kalau yang dari luar provinsi, wajib rapid test. Untuk UNAIR wajib menggunakan masker, sarung tangan. Untuk UPI itu cek di web resminya. Untuk UGM juga cek di web resminya. Untuk UNJ itu wajib menggunakan masker, sarung tangan, dan face shield. Untuk Universitas Tanjung Pura, Riau itu wajib menggunakan masker saja. Universitas Bengkulu wajib menggunakan masker. Selanjutnya, untuk Universitas Sriwijaya itu cek di web resminya. Untuk Universitas Jambi wajib menggunakan masker. Untuk ISI Denpasar wajib menggunakan masker. Untuk Universitas Negeri 11 Maret wajib menggunakan masker, sarung tangan, face shield, dan bawa surat kesehatan bagi dalam dan luar. Untuk Unila, cek di web resminya. Untuk Unsyah, wajib menggunakan masker. Untuk UHO, wajib menggunakan masker. Untuk ITB, wajib menggunakan masker, sarung tangan, dan face shield. Universitas Riau, cek di web resminya. Untuk Universitas Negeri Muhammadiyah Jakarta, wajib menggunakan masker, face shield, dan bawa surat kesehatan. Lalu yang pusat UTBK-nya di ISDI Bandung, wajib menggunakan masker, sarung tangan, face shield, dan surat kesehatan. Jadi bawa juga ya. Untuk Unimed, Universitas Negeri Medan, itu wajib menggunakan masker. Polban wajib menggunakan masker, sarung tangan, dan face shield. Lalu Universitas Tidar, itu wajib menggunakan masker dan sarung tangan. UPN Veteran Jakarta wajib menggunakan masker dan sarung tangan. ISI Padang Panjang wajib menggunakan masker, sarung tangan, dan face shield. Dan untuk Universitas Trunojoyo Madura wajib menggunakan masker, sarung tangan, dan face shield. Nah, itu info untuk 37 pusat UTBK. Sisanya kan ada sekitar 40-an lagi. Nah, mungkin kalian bisa komen aja di bawah ya kalau misalnya punya infonya biar membantu teman-teman yang belum tahu. Atau misalnya kamu bisa cari infonya lewat email ke pusat UTBK-nya atau WA ya. Nah, gitu aja infonya mengenai refresh apa yang dibawa dan pakaian apa yang harus digunakan. Lalu mengenai surat terbaru relokasi UTBK, pusat UTBK-nya. Lalu apa aja sih perlengkapan yang harus dibawa dan print jadwal terbaru. Nah, jadi itu aja poin-poinnya. Jangan lupa dikerjakan semuanya dan jangan mepet-mepet gitu ya nyiapinnya, biar kamu juga semakin tenang, semakin udah menyiapkan semakin tenang juga kan. Nah, gitu aja deh. Semoga lolos UTBK-nya ya teman-teman, untuk gelombang 1 ataupun gelombang 2.
Doaku selalu menyertai kalian semua. Nah, mungkin gitu aja dari Reta. Kalau misalnya ada kesalahan, mohon maaf. Ini hanya sekedar membantu. Silakan kalau misalnya ada tambahan informasi lain di kolom komentar aja. Gitu aja dari Reta. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.